Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat-sahabat sekalian, kemarin Kang Ustadz membahas tentang bagaimana apabila seorang laki-laki ini berbuat baik, bersikap baik terhadap orang lain, tapi ternyata dia berbuat buruk, bersikap buruk kepada istrinya di rumah. Sampai ada yang mengajukan pertanyaan, Kang Ustadz sekarang dibalik dong biar adil. Bagaimana nih apabila ada seorang perempuan yang berdandan menghias diri dengan cantik untuk orang lain, sementara dia tidak berdandan dan menghias diri di rumahnya untuk suaminya. Wah, itu pertanyaan sungguh yang luar biasa. Yang pertama, menghias diri atau berdandan itu sudah menjadi fitrah, ya, sudah menjadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan antara diri seorang perempuan dengan berdandan, ya, menghias diri. Baik itu menghias diri menggunakan pakaian yang bagus atau menggunakan make up yang indah, ya. Namun ternyata ada satu riwayat dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim disampaikan oleh Jabir bahwasannya berdandan yang paling tepat waktunya itu adalah pada waktu malam ketika hendak tidur dengan suami. Kata Jabir, ketika aku bersama Rasulullah SAW pulang dari berperang, mau sampai ke Madinah, tiba-tiba aku ditahan dulu oleh Rasul ketika aku hendak berjumpa dengan istriku di rumah. Kata Rasulullah SAW, amhilu hatta tadhula lailan. Jadi tahanlah dulu Jabir, jangan dulu kau pulang ke rumah sampai nanti waktu malam tiba, yakni al-isya. Yaitu yang dimaksud adalah waktu isya tiba. Kata Rasul, likai litam tasyita sya'isha, agar istrimu dapat bersisir rambutnya dulu dengan rapih, watas tahidda magibah, dan agar istrimu itu menghias diri terlebih dahulu. Nah, kaum akhwat, ibu, istri berdandan itu ternyata tidak dilarang, malah dianjurkan. Tapi berdandan yang bagaimana dan berdandan di waktu kapan, kemudian untuk siapa? Yang pertama, bagaimana dandannya untuk bernilai ibadah. Yang kedua, kapan waktu yang tepat. Dan yang ketiga, untuk siapa? Berdandan yang bernilai ibadah, yang pertama, berdandan yang tidak berlebihan, tidak tabarruj, tidak tabarrujal jahiliyah. Berdandan dengan tujuan untuk menarik perhatian laki-laki lain kepada dirinya. Wallahi ini haram, ya. Saya menyampaikan haram, tidak boleh. Berdandan mempercantik diri untuk menarik laki-laki lain. Untuk apa? Kalau berdandan untuk menarik suami, itu bernilai ibadah. Jadi yang pertama, bagaimana berdandannya? Tidak berlebihan, ya. Berdandan sesuai dengan kebutuhan proporsionalnya, bagaimana suami dapat melihat diri seorang istri kemudian dia bahagia. Yang kedua, waktu yang paling tepat adalah ketika hendak tidur di malam hari. Kata Rasul di sini, seorang perempuan itu sampai tamtasyita sya'isa, dia merapihkan rambutnya, ya, sebelum berjumpa dengan suaminya. Jangan pas tidur teh ngararewi gitu kan, ya, menipas panggi salah kita. Naudzubillahnya. Manawi teh kuntilanak, teh mama. Begitu, saking tidak dibereskan rambutnya, ya. Watas tahidda magibah, dia mempercantik diri, mewangikan dirinya, menggunakan pakaian yang bagus. Itu ketika dia hendak tidur dengan suaminya. Sebenarnya kapan waktunya itu tidak dibatasi, namun yang lebih utama adalah di waktu malam hendak tidur. Di waktu yang lain, di waktu ketika suami akan datang ke rumah. Merapihkan diri, menghias diri, itulah dandan yang subhanallah akan bernilai pahala. Dan itu ternyata menjadi ciri seorang perempuan yang soleh. Kata Rasul, idza nazarta saratka. Hai suami, kau melihat istrimu, kemudian kamu bahagia. Ya, mana mungkin dia bahagia apabila ternyata yang dilihat istrinya ini tidak merapikan rambutnya, tidak membasuh wajahnya,
tidak merapihkan pakaiannya, niatkanlah karena Allah menjadi seorang perempuan yang soleh. Dan dengan kesolehan itulah sebenarnya seorang perempuan dinyatakan dia paling cantik, dia paling indah, dan dia menjadi perhiasan dunia. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ini perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah seorang perempuan yang soleh. Jadi terindah itu karena kesolehannya, yang menjadikan ketakwaan kepada Allah itu sebagai pakaiannya, yang menjadikan wudhunya ini sebelum sholat dalam sehari 5 kali itu sebagai make up yang terbaik, yang menjadikan akhlak, sikap, perilaku, ucapan sebagai perhiasan dirinya. Selain ibu, akhwat, kaum istri, silahkan fisiknya dibuat indah, tapi jangan lupa batinnya juga harus dibuat indah. Jadi lahir batin itu beautiful gitu kan ya. Mudah-mudahan dengan penyampaian ini yang sederhana itu menunjukkan bagaimana apabila seorang istri berhias diri untuk orang lain tapi ternyata tidak untuk suaminya di rumah, wallahi itu hukumnya adalah haram. Dan tidak boleh dan tidak dimaksudkan seorang istri keluar dalam keadaan apa adanya ya. Dia juga silahkan menghias diri, tapi tidak berlebihan, seadanya saja. Menggunakan pakaian yang baik keluar juga silahkan, tapi tidak ditujukan untuk menarik laki-laki lain. Mudah-mudahan kaum istri, ibu, perempuan, dimanapun berada ketika berusaha untuk memperbaiki diri terus tanpa henti, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak hidayah, petunjuk kepada ibu, kaum akhwat, dan kaum istri semuanya. Berdandanlah, berhias dirilah, jadilah indah lahir batin hanya untuk suami, dan jadilah seorang perempuan yang soleh yang menjadi perhiasan dunia. Mudah-mudahan bermanfaat dari Kang Ustadz. Terima kasih sudah menyimak ya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.